036. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan dalam mata kuliah Ulumul Quran. Yang pertama yaitu materi ijaz Al-Quran. A. Macam-macam mukjizat. Macam-macam mukjizat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mukjizat indrawi atau yang kita sebut sebagai material. Dalam hal ini isya syar'i kauniyah, yaitu mukjizat yang bersifat material dan indrawi. Artinya mukjizat ini dapat disaksikan atau dijangkau dengan secara langsung oleh indera masyarakat tempat Nabi tersebut dalam menyampaikan ajarannya. Semua mukjizat Nabi terdahulu adalah mukjizat indrawi. Dalam hal ini mukjizat indrawi sifatnya tidak kekal dan sebagai hanya berlaku pada masa Nabi tertentu yang diutus. Contohnya dalam mukjizat Nabi Musa yang diberikan, yaitu tongkatnya dapat berubah menjadi ular. Dengan kemukjizatan dan keluarbiasaan yang dimilikinya dapat disaksikan oleh kaumnya. Namun sifatnya tidak kekal dan hanya berlaku pada masa Nabi Musa alaihissalam. Dan yang kedua yaitu mukjizat non indrawi atau immaterial dalam bahasa Arabia atau logis, yaitu mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal budi pekerti manusia. Mukjizat jenis ini sifatnya kekal dan abadi serta tidak mengalami perubahan. Contoh dari mukjizat ini adalah sebagai mukjizat Al-Quran. 2. Segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Di antara segi-segi kemukjizatan Al-Quran di antaranya adalah A. Al-Quran mengungkapkan sejarah. Contohnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mencari Tuhan. B. Al-Quran mengungkap yang akan terjadi kebenarannya sejalan dengan ilmu pengetahuan modern. 2. Yaitu materinya adalah nasik mansukh. Menurut Al-Fairuzabadi, nasakh berarti penghapusan atau penghilangan, pengubahan, dan pembatalan, serta menempatkan sesuatu di tempat yang lain. Tapi ada pendapat lain, yaitu dari Az-Zarqani mengatakan bahwa nasakh berarti menghapuskan sesuatu dan meniadakannya atau memindahkannya sesuatu dan mengubahnya, serta tetap sesuatu pada akhirnya dalam diri sendiri. Sedangkan mansukh adalah hukum syariat yang mencakup perintah al-amr dan larangan an-nahi atau berita yang mengandung sebuah hukum yang secara jelas atau tidak. Materi yang ketiga adalah qisas Al-Quran. Dengan qisas Al-Quran ialah kisah-kisah dalam Al-Quran yang menceritakan hal ihwal umat-umat dahulu dan nabi-nabi mereka serta peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Di dalam Al-Quran banyak diceritakan umat-umat dahulu dan sejarah para nabi, rasul, serta ihwal negara dan perilaku bangsa-bangsa kaum dahulu.
Yang keempat adalah materinya Amsal Al-Quran. Dengan sejarah Amsal Al-Quran, orang yang pertama kali mengarang ilmu Amsal Al-Quran adalah Syekh Abdurrahman bin Husain An-Naisaburi yang telah wafat pada tahun 406 Hijriah. Macam-macam Amsal Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, Amsal Musarrahah, yaitu yang di dalamnya dengan lafaz masal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih. Yang B adalah Amsal Haminah, yaitu di dalamnya tidak terpengaruh dengan jelas lafaz tamsil atau pemisalan, tetapi ia menunjukkan makna-makna yang indah, menarik, kerumunan yang redaksinya mempunyai pengaruh bila dialihkan terhadap yang serupa dengan yang lainnya. Yang C adalah Amsal Mursalah, yaitu kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz tasbih secara jelas. 3. Manfaat Amsal Al-Quran. Yang pertama adalah dapat mengungkapkan kebenaran dan mengkonkretkan hal yang abstrak. Yang B, dapat mengumpulkan makna yang indah, menarik dalam ungkapan yang singkat dan padat. C. Penggunaan Amsal dalam pendidikan, yaitu dengan mendeskripsikan menggunakan gambaran lain dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan akan lebih konkret dan mudah untuk dipahami. Amsal dalam Al-Quran digunakan untuk menanamkan nilai-nilai ajaran terhadap manusia. Materi yang kelima adalah Aqsam Al-Quran. Aqsam Al-Quran memiliki beberapa unsur-unsur di dalamnya. Dalam pendapat Ahmad Syazali, sedikitnya terdapat 3 unsur yang harus dipenuhi jika dikehendaki sesuatu ucapan menjadi sebuah sumpah, yaitu yang pertama fi'il yang dimutakdikan atau ditafsirkan dengan ba. Yang kedua adalah muqsam bih, dan yang terakhir adalah muqsam alaih. Dalam macam-macam aqsam ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah pendapatnya dari Mana al-Fatan. Aqsam atau sumpah terbagi dalam 2 macam, yaitu A. Zahir. Zahir itu adalah jelas. Sumpah di dalamnya disebutkan fi'il qasam dan muqsam bih. B. Mutmar atau tidak jelas, yang di dalamnya tidak dijelaskan fi'il qasam dan tidak pula maqsam bih, tetapi ia ditunjukkan oleh lam tauhid yang masuk ke dalam jawab qasam. Faedah qasam dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Sumpah adalah ucapan sehari-hari, merupakan salah satu cara untuk menguatkan pembicaraan yang diselingi dengan pembuktian untuk mendorong lawan bicara agar dapat menerima atau mempercayainya. Materi keenam adalah jadal Al-Quran. Pengertian jadal Al-Quran. Jadal atau jidal adalah bertukar pikiran dengan cara bersaing dan berlomba untuk saling mengalahkan lawan. Dengan hal ini, pembagian dan macam-macam jadal. A. Jadal langsung adalah jadal yang dilakukan oleh Al-Quran sendiri, seperti tanggapan Al-Quran terhadap Muhammad SAW yang telah mengharamkan apa yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantahan Al-Quran tersebut langsung oleh Al-Quran dengan menegur Muhammad SAW agar jangan melakukan hal seperti itu lagi. Oleh karena itu, jadal Al-Quran ini disebut dengan jadal langsung. B. Jadal tidak langsung adalah jadal Al-Quran yang menggunakan subjek-subjek
tertentu dalam melakukan tanggapan atau sanggahan terhadap pihak-pihak yang berbeda pendapat dengan perselisihan antara Ibrahim alaihissalam dengan penguasa di masanya, yaitu Raja Namrud. Tentang pembahasannya adalah sebagai Tuhan. Dalam metode jadal Al-Quran memiliki beberapa metode. Yang pertama, mengambil dalil dengan mabda atau asal mula kejadian untuk menetapkan ma'ad dalam hari kebangkitan. B. Membatalkan pendapat lawan dengan membuktikan kebenaran atau kebalikannya, seperti bantahan terhadap pendirian orang Yahudi. C. Menghimpun dan merinci, yakni menghimpun beberapa sifat dan menerangkan bahwa sifat-sifat tersebut bukanlah illah ataupun alasan hukum. Peranan jadal Al-Quran dalam penafsiran adalah sebagai berikut. Peranan jadal dalam Al-Quran memberikan tuntunan agar dilakukannya dengan cara yang baik, dengan memperhatikan subjek dan objeknya, serta mempertimbangkan bagaimana sikap yang harus diambil dalam masalah tersebut dengan objek dan konteks yang inklusif, yang berbeda. Apakah bersikap inklusif atau inklusif? Karena dua sikap inilah yang sering ditemukan dalam praktek jadal Al-Quran. Yang ketujuh adalah materinya sebagai berikut. Materinya irsyalat. Ya, baik. Materi yang ketujuh adalah peran Israiliyat dalam tafsir. Pengertian Israiliyat adalah seluruh riwayat yang bersumber dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, serta selain dari keduanya yang masuk dalam tafsir maupun hadis. Ada pula ulama tafsir dan hadis yang memberi makna Israiliyat sebagai cerita yang bersumber dari musuh-musuh Islam, baik Yahudi, Nasrani, ataupun yang lainnya. Peran Israiliyat dalam tafsir adalah tafsir Al-Quran. Al-Quran, kaum Yahudi dikenal sebagai kaum yang mempunyai peradaban tinggi dibanding dengan bangsa Arab pada waktu itu. Dikarenakan jauh sebelum Islam datang, mereka memiliki pengetahuan keagamaan berupa cerita-cerita keagamaan dari kitab suci mereka. Pada waktu itu mereka hidup dalam keadaan tertindas. Banyak di antara mereka yang lari dan pindah ke Jazirah Arab. Ini terjadi kurang lebih pada tahun 70 Masehi. Pada masa itulah diperkirakan terjadinya perkembangan besar-besaran kisah-kisah Israiliyat. Disadari atau tidak, terjadilah proses percampuran antara tradisi bangsa Arab dengan tradisi Yahudi tersebut. Dengan kata lain, adanya kisah Israiliyat merupakan konsekuensi logis dari proses akulturasi budaya dan ilmu pengetahuan antara bangsa Arab jahiliyah dan kaum Yahudi serta Nasrani. Pada saat Rasulullah SAW masih hidup, kisah Israiliyat tidak banyak berkembang dalam penafsiran Al-Quran, sebab beliaulah satu-satunya penjelas atau mubayyin berbagai masalah yang berkaitan dengan Al-Quran. Pandangan ulama terhadap Israiliyat. Beberapa pendapat ulama mengenai Israiliyat sebagai berikut. Yang pertama adalah Syed Ahmad Khalil menyatakan bahwa Israiliyat adalah riwayat-riwayat yang berasal dari ahli kitab, baik yang berhubungan dengan agama mereka ataupun yang
tidak ada hubungannya sama sekali. Penisbatan riwayat Israiliyat kepada orang-orang Yahudi karena pada umumnya para perawi berasal dari kalangan mereka yang sudah masuk Islam. Dan menurut ulama yang kedua adalah menurut Asy-Syarbasi, Israiliyat adalah kisah-kisah dan berita-berita yang berhasil diselundupkan oleh orang-orang Yahudi ke dalam Islam. Kisah-kisah dan kebohongan mereka kemudian diserap oleh umat Islam. Selain dari Yahudi, mereka pun menyerapnya dari yang lainnya. Dan yang ketiga, menurut Abu Syubah, Israiliyat adalah pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari Yahudi dan Nasrani yang terdapat dalam kitab Injil. Penjelasan-penjelasan Injil adalah kisah para nabi yang lainnya. Tokoh-tokoh Israiliyat ada beberapa. Dengan cerita Israiliyat pada masa Tabi'in ini banyak bersumber dari Wahab ibn Munabbih, seorang Yahudi dari Yaman yang masuk Islam. Muhammad ibn Sa'id al-Kalbi, Muqatil ibn bin Sulaiman, Muhammad bin Marwan al-Suddi, dan Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij, seorang Nasrani berbangsa Romawi yang telah masuk Islam. Dengan hal ini ada beberapa contoh Israiliyat yang dapat saya sampaikan. Yang pertama yaitu contoh Israiliyat dalam Al-Quran. A. Kisah pertama, kisah seorang pria yang melewati sebuah negeri. B. Kisah kedua, kisah orang yang terputus dari ayat-ayat Allah. C. Kisah ketiga yaitu kisah penduduk sebuah kota. B. D. Kisah keempat yaitu kisah Luqman. E. Kisah kelima adalah keberhasilannya syaitan dalam menyesatkan anak Adam. Dan itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.